Nah, jadi datetime ini merupakan kelas di PHP yang bisa digunakan untuk menangani berbagai operasi yang berkaitan dengan tanggal ataupun waktu ya. Jadi contohnya kita bisa menghitung umur, kemudian menghitung selisih antar dua tanggal, menambah atau mengurangi hari, tahun, bulan, dan waktu, jam, menit gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah tersedia fungsi datetime di PHP ini sudah tersedia sejak di PHP 5 sampai sekarang gitu ya, dengan berbagai perbaikan ya. Nah, untuk informasi di sini saya sudah menggunakan PHP 8 ya teman-teman. Nah, baik kita mulai pembelajarannya ya teman-teman. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk menampilkan tanggal sekarang menggunakan fungsi datetime ya. Misalnya di sini as today, kemudian new date time. Jadi di parameter datetime ini memiliki 4 parameter yang utama, yaitu div, modify, add, kemudian format ya teman-teman. Nanti kita akan pelajari satu-satu. Nah, sekarang kita akan coba untuk menampilkan tanggal sekarang menggunakan datetime ya, as today. Oke, echo, kemudian as today, format seperti ini. Kemudian misalnya formatnya kita tampilkan sesuai format Indonesia ya. Oke, DMY. Oke, seperti ini. Dan kita lihat di sini 07/01/2025. Nah, itu untuk menampilkan tanggal ya teman-teman. Teman-teman juga bisa saja kalau mau menentukan tanggal tertentu, ini bisa saja ya di datetime-nya teman-teman tulis aja misalnya tanggal waktunya misalnya 1980/07/03/02 ya misalnya. Ini kalau mau menentukan berdasarkan tanggal tertentu, ini bisa ditampilkan seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya datanya dari MySQL itu bisa di format dulu ya. Ada fungsinya ya sebenarnya untuk misalnya dalam cache-nya gitu. Teman-teman punya data tanggal di MySQL. Nah, teman-teman bisa menggunakan fungsi datetime kemudian create from format ya. Nanti ini mungkin bahasan yang selanjutnya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini udah ya, teman-teman. Jadi untuk menampilkan tanggal sekarang, teman-teman bisa menggunakan datetime kemudian menggunakan parameter format. Kalau mau tanggal tertentu di datetime, teman-teman bisa dituliskan tanggalnya secara spesifik seperti ini ya, teman-teman. Tapi kalau mau menampilkan tanggal sekarang, kita hapus seperti ini, nanti akan menampilkan tanggal sekarang. Oke, jadi sudah jelas ya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menghitung umur ya, teman-teman. Misalnya di sini as tanggal lahir, kemudian misalnya new date time, kemudian kita tulis tanggal lahirnya misalnya 1999/09/08. Oke, seperti ini. Kemudian kita digunakan fungsi div ya untuk menghitung umurnya. Echo as today, kemudian kita tulis div di sini. Lalu ini tulis tanggal lahir. Pseudo tanda panah ya, y seperti ini. Kemudian atau bisa saja seperti ini ya, kita tulis di umur di variabel s umur sama dengan today div s tanggal y seperti ini ya, tanda panah y untuk mengakses tahunnya gitu. Echo umur Anda adalah s umur. Oke. Umur Anda adalah 25 tahun. Nah, selanjutnya
ini parameternya kan kita langsung mengakses tahun. Kita bisa memecahnya lagi. Misalnya kita mau menampilkan umurnya secara lebih spesifik, misalnya umur, bulan, dan hari. Caranya tadi kan langsung diakses objek tahunnya gitu ya. Nah, kita kalau mau terpisah, kita hapus di sini ya, teman-teman. Kita tulisnya di sini Y, umur Y, kemudian kemudian tulis di sini tahun, lalu di sini misalnya bulannya, S umur, M untuk mengakses bulan gitu ya, teman-teman. Kemudian di sini tulis S umur, hari itu D ya, D hari, seperti ini teman-teman. Oke, kita lihat umur Anda adalah 25 tahun 3 bulan 29 hari. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi modify untuk menambah atau mengurangi waktu ya. Sebenarnya sederhana ya teman-teman. Kita hapus dulu ini. Kita tinggal tulis as today, kemudian kita gunakan parameter modify gitu ya. Today modify, kemudian di sini kita misalnya mau menambah 5 hari dari tanggal sekarang, kita tulis saja plus ya di sini, plus 5 days. Kalau mau 5 bulan month, kalau 5 tahun years, kalau mau 5 menit plus 5 minutes gitu ya. Kalau 5 jam 5 hours gitu ya. Jadi caranya sangat mudah. Kemudian kita coba tampilkan echo as today. Format, kita format untuk menampilkannya. Kemudian di sini Y M D gitu ya. Dan nanti di sini bakal tampil. Dia akan ditambahkan 5 hari dari tanggal sekarang. Kalau mau 5 bulan kita tulis 5 month. Kalau 5 tahun 5 years. Dan seterusnya. Kalau mau mengurangi kita tinggal tambahkan minus ya di sini, min 5 month. Maka dia akan kembali ke 2024 ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita akan coba belajar untuk menghitung selisih tanggal ya. Kita bisa menggunakan selisih tanggal, misalnya tanggal kakak beradik, kakaknya lahir tanggal tahun sekian atau tanggal sekian, adiknya tanggal sekian, tahun sekian. Kita bisa menghitung selisih tanggalnya gitu ya teman-teman. Sama tadi bisa menggunakan div ya, sama kayak menghitung umur. Cuma kalau menghitung umur itu nilai tanggal yang atau tanggal atau tahunnya itu berdasarkan tahun sekarang. Ini kan berdasarkan dua tanggal yang berbeda untuk dihitung berapa selisihnya gitu teman-teman. Hampir sama sebenarnya, hampir sama, karena div itu untuk menghitung selisihnya gitu ya teman-teman. Nah, sekarang misalnya di sini tanggal kakak SKK misalnya lahirnya di sini new date time, kemudian 2001 0109 misalnya ya teman-teman. Kemudian S adik, kemudian new date time, kita tulis misalnya 2005 05 tahun bulan 02 ya teman-teman. Nah, kita tinggal gunakan div untuk menghitung interval waktunya ya. Jadi nanti tanggal si kakak kemudian dibandingkan dengan tanggal si adik. Misalnya di sini S interval, kita tulis S interval S kakak div
S adik. Oke, kemudian kita bisa interval, misalnya kita mau menghitung keseluruhan hari. Tadi kan kita mengakses objek Y, M, kemudian D. Kita mau menghitung keseluruhan hari, misalnya echo selisih tanggalnya gitu. Selisih antara tanggal adalah di sini misalnya S interval, kemudian kita tulis days. Kalau sebelumnya kan D ya, kita tulisnya day. Ini keseluruhan interval waktunya gitu ya, perbedaan waktunya berapa hari gitu ya teman-teman. Nah, jadi dia akan mengakses semacam objek days-nya, itu akan memberikan jumlah hari antara dua tanggal gitu ya, intervalnya gitu. Kita juga bisa menggunakan sama kayak sebelumnya menggunakan div. Kita bisa saja menggunakan Y, M, D gitu ya teman-teman. Nah ini kalau pakai days ini menghitung interval keseluruhan harinya gitu ya. Selisih antara tanggal adalah 1574 hari. Kalau mau menghitung selisih tahunnya, kita tulis di sini misalnya selisih tahun, tulis aja seperti ini teman-teman. S interval Y. Itu ya. Seperti ini, selisih tahun, kalimatnya salah. Selisih 4 tahun. Dan di sini gitu ya. Dan oke. Nah, jadi selisihnya 4 tahun dan 1570 atau 1574 hari gitu ya, teman-teman. Bisa pakai M di sini atau D ya. Sama kayak penggunaan div untuk menghitung umur sebelumnya gitu ya. Nah, untuk format tanggal teman-teman kan tadi kita gunakan YMD atau DMY ini teman-teman. Untuk format tanggalnya, untuk parameternya bisa menggunakan Y, M, D, L, F, H untuk jam, I untuk menit, S untuk detik, Y untuk tahun. Jadi Y untuk tahun, B untuk bulan, D untuk hari, L untuk nama hari, F untuk nama bulan lengkap gitu ya. Saya contohkan ya teman-teman, supaya nggak bingung. Ini untuk formatting tanggalnya teman-teman. Jadi echo as today format ya. Di sini misalnya formatnya kita tulis tadi kan udah ya YMD. Misal bisa saja kita tulis seperti ini, D M Y, nggak pakai dash gitu ya, tanda dash. Kita lihat, sorry ini S today ya, S today 07 Januari. Jadi format bisa pakai ini kan formatnya M besar, itu dia bakalan menampilkan nama bulan singkatannya gitu ya. Oke, jadi seperti ini 07 Jan 25 gitu ya teman-teman. Tapi kalau tadi kita tampilkannya D M Y gitu ya, seperti ini, maka tampilannya bakalan seperti ini. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau menampilkan nama hari secara lengkap, kita tulis formatnya seperti ini, L, kemudian misalnya D M Y. Kita lihat Tuesday 07 Januari 25 gitu ya. Kita juga bisa misalnya mau tahun lengkap seperti ini, kita tulisnya Y besar seperti ini. Kita lihat. Nanti teman-teman tinggal bisa coba-coba untuk formatnya ya.
antara M kecil dan M besar itu beda hasilnya gitu ya. Kalau misalnya kita mau menampilkan nama bulan secara lengkap, teman-teman bisa M ganti F seperti ini, maka dia akan menampilkan nama bulannya secara lengkap 7 Januari 2025 gitu ya. Itu untuk formattingnya. Untuk ininya kita detiknya H I S gitu ya, seperti ini ya. Nah ini untuk menitan waktunya atau jamnya gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tadi kita udah belajar untuk beberapa hal ya. Tadi sudah apa aja ya sih, tadi untuk menampilkan tanggal, menghitung umur, menghitung selisih antara dua tanggal, kemudian tadi ini format tanggal. Nah selanjutnya kita akan coba untuk apa lagi ya, kayaknya oh iya ada lagi ya teman-teman, kita akan coba menggunakan date interval untuk menghitung periode waktu ya. Jadi ada format tertentu. Jadi di datetime itu fungsi date di PHP itu ada fungsi lainnya yaitu date interval gitu ya teman-teman. Jadi kita gunakan format tertentu ya. Saya contohkan nih supaya tidak bingung ya. Nah, jadi selain datetime sebenarnya fungsi date lain itu adalah date intervalnya. Sebenarnya masih bagian dari datetime juga ya untuk operasi tanggal ini. Cuma ini kelasnya itu adalah date interval dengan formatnya, misalnya kita mau membuat interval waktu 1 tahun, 2 bulan, dan 10 hari gitu ya. Saya contohkan. Kita formatnya P misalnya 1Y berarti 1 year, kemudian 2M artinya 2 month, kemudian 10D artinya 10 hari gitu ya. Nah, sekarang kita coba fungsi di sini new date time gitu ya. Kemudian kita kita akan menambahkan intervalnya ke tanggal saat ini gitu ya teman-teman. As date, kemudian di sini add interval, as interval. Jadi sekarang ini yang terakhir adalah fungsi add ya teman-teman. Tadi kan kita udah fungsi format, fungsi div, kemudian fungsi apa lagi, fungsi modify gitu ya. Nah sekarang ini fungsi add, jadi udah 4 fungsi. Sebenarnya ada lagi, yaitu kita bisa gunakan fungsi selanjutnya itu time job. Tadi kita selesaikan dulu ya, kita lihat hasilnya. Interval waktunya ini echo as date, kemudian ditulis di sini format ya, format sini YMD. Oke. Jadi tadi waktu interval yang ditambahkannya adalah 1 tahun, 2 bulan, 10 hari. Kita lihat teman-teman. Sorry, ini ada yang salah. As interval. Sorry. As today ya. Oke, ini tulisnya is interval. Salah tulis. Kita reload. Nah, jadi dia nambah 2026 03 17 gitu ya. Bener ya. Jadi nanti kalau mau menambah interval waktu, selain bisa menggunakan fungsi tadi fungsi yaitu modify ya, modify. Jadi kan itu 5 hour, 5 days, 5 month itu bisa menambahkan interval waktu ke waktu yang sekarang. Jadi si date-nya kayak dimodify. Nah, kita juga bisa menggunakan date interval gitu ya untuk menambahkan waktu ke waktu yang sekarang, dimana kita nanti pada
kita gunakan fungsi add ya. Kalau udah ditambahkan di dalam format intervalnya, kita tambahkan ke add-nya dengan mengakses nilai variable as intervalnya gitu teman-teman. Hampir mirip dengan modify ya, tapi ini lebih punya format tertentu gitu ya teman-teman, kayak gini. Terus ditambahkan gitu ya. Kalau modify kan as date modify gitu. Kemudian kita tambahkan nilai waktu atau nilai tahunnya gitu. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kalau misalnya mau menampilkan waktu berdasarkan zona waktu saat ini, karena kalau kita lihat ya teman-teman, sini kita as today, kemudian date time. Ini kalau kita menampilkan waktunya, ini sebenarnya enggak akurat ya dengan zona waktu yang saya gunakan ya. Echo as today, kemudian format. Untuk tanggalnya sih oke ya teman-teman, maksudnya sesuai, tapi untuk jamnya ini kurang sesuai hasil yang ditampilkannya. Makanya kita harus menambahkan zona waktunya di date time. Jadi ini jamnya jam 13 ya, harusnya jam 20 gitu ya teman-teman, jam 8. Nah, untuk supaya zona waktunya sesuai dengan zona waktu yang ada ya, teman-teman bisa tulis di sini misalnya variabelnya time zone gitu ya. Kemudian tulis di sini new date time zone gitu ya. Jadi ini masih bagian dari kelas date time juga gitu ya. Sama kayak yang tadi date interval gitu ya. Kita tambahkan nilai date time zone-nya ini nantinya ke dalam nilai ataupun kelas date time gitu ya teman-teman. Kita tinggal tulis seperti ini, now, kemudian as time zone. Kita lihat hasilnya sekarang. Nah, sekarang udah sesuai ya dengan jam yang ada di komputer saya atau dengan zona waktu yang saya gunakan gitu teman-teman. Jadi ini seperti itu ya untuk operasi tanggal menggunakan kelas datetime di PHP ya teman-teman. Kesimpulannya adalah, jadi kelas ini adalah datetime ini adalah kelas yang sangat fleksibel, kemudian bermanfaat juga untuk mengelola tanggal dan waktu ya. Fiturnya itu bisa menambah atau mengurangi tanggal, mengurangi waktu, menghitung selisih antara dua tanggal, mengkonversi format tanggalnya gitu ya kalau misalnya mau ditampilkannya agak berbeda gitu ya. Juga menghitung umur ya berdasarkan tanggal lahir, menghitung antara dua tanggal gitu ya, menghitung selisihnya itu juga bisa dilakukan menggunakan kelas datetime gitu ya teman-teman. Semoga penjelasan ini bisa membantu dan memberikan referensi teman-teman. Terima kasih, saya Ahmad Zilani, sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye bye.